Nah, yang kedua, strategi kedua di dalam marketing 4.0, kita fokus yang namanya content marketing. Apa sih content marketing dan cara buatnya seperti apa? Nah, konten dari kampanye marketing merupakan sesuatu yang berharga dan baik untuk diketahui oleh customer. Jadi mereka mau tahu konten kampanye marketing perusahaan itu apa. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang berharga dan baik untuk diketahui oleh customer. Konten yang mencerminkan manusia brand dengan kekuatan karakter dan moralitas dari brand, dari merek. Caranya seperti apa sih? Pertama, langkah-langkah pertama adalah membuat konten marketing adalah langkah 1, kita harus tentukan tujuan. Biasanya tujuan perusahaan untuk memulai kampanye marketing adalah membangun image brand dan juga meningkatkan penjualan. Langkah kedua, buatlah peta customer. Produk A, misalnya lipstick. Kita perusahaan lipstick mau membuat lipstick khusus untuk remaja. Udah harus ada peta customernya. Kan udah tahu nih lipsticknya diperuntukkan untuk remaja. Berarti perusahaan harus belajar perilaku remaja, profil remaja, everything yang disukai dan tidak disukai oleh remaja. Ya, jadi itu namanya peta customer. Nah, langkah ketiga adalah perencanaan konten. Ada yang berupa perencanaan umum konten atau roadmap konten, tema konten, format konten, dan variasi konten, dan jalan cerita konten dan jadwal konten. Kan kita pasti pernah lihat iklan yang bisa episode 1, episode 2, atau di episode satunya pasti bilang, oh nantikan episode berikutnya, apakah Bapak ini memperoleh ini, ya kan? Jadi itu semua marketing konten. Membuat customer tertarik untuk menantikan nonton iklan berikutnya. Tertarik untuk mengikuti kampanye marketing yang berikutnya. Nah, selain itu, langkah selanjutnya adalah pembuat konten. Apakah konten akan dibuat oleh sendiri in-house atau dibuat oleh agent keluar? Agent marketing yang di luar. Juga harus dilakukan jadwal pembuatan konten. Jika Anda mempunyai konten marketing jalan cerita konten, berarti wajib episode 1 kapan, episode 2 kapan, episode 3 kapan dibuatnya. Nah, langkah kelima adalah distribusi konten. Nah, untuk mendistribusi konten, kan tadi sudah dilakukan peta konsumen, peta customer, remaja. Kita harus lihat di dalam perusahaan, channel-channel apakah yang dimiliki oleh perusahaan. Dan channel-channel apakah yang bisa dibayar oleh perusahaan, dan channel-channel manakah yang bisa memberikan advokasi, yang bisa memberikan recommendation untuk perusahaan. Ingat, peta konsumen untuk lipstick remaja. Maka kita lihat channel yang dimiliki oleh perusahaan yang ada hubungannya dengan remaja. Channel yang dibayar, janganlah lipstick untuk remaja, channel yang dibayar itu adalah channel untuk misalnya kemeja pria. Berarti kan Anda salah bayar. Gitu, kecuali prianya punya anak remaja atau gimana gitu loh. Nah, channel yang menyebarkan tentunya channel-channel yang menyukai iklan Anda dan mencantumkan iklan Anda, kampanye marketing Anda di dalam channel mereka. Itu adalah distribusi konten. Nah, langkah keenam adalah penguatan konten. Ketika Anda melakukan kampanye marketing, lanjutnya adalah apa? Penguatan konten. Berarti ada percakapan di dalam konten tersebut. Misalnya, klik install now, atau klik layar untuk menyaksikan diskon yang telah berlaku, yang sedang berlaku, ya. Dan juga Anda juga bisa menggunakan, perusahaan bisa menggunakan buzzers dan influencers. Kebanyakan juga banyak yang makeup gitu kan, pasti banyak influencers tuh yang di YouTube, yang di selebgram, di IG, semuanya menggunakan influencers. Nah, langkah selanjutnya, langkah ketujuh, ketika perusahaan mengevaluasi konten.
Terdapat matriks evaluasi kegiatan marketing dan evaluasi secara umum pencapaian kegiatan marketing yang dilaksanakan. Ini sangat penting untuk mengetahui apa sih yang kurang, apa sih yang lebih, karena kan tindakan marketing itu tidak hanya sekali, pasti dilanjutkan ke dilanjutkan ke jangka waktu berikutnya. Langkah ke-8 adalah pembaruan konten, di mana perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Apakah kontennya, aduh ini udah nggak in, ternyata yang in ada ini nih, lagi ada berita tren topiknya ini, mari kita ambil ini. Nah, itu namanya pembaruan konten. Nah, langkah yang ketiga dari marketing 4.0, strategi 4.0 adalah omni-channel marketing. Omni-channel itu berarti apa? Jangan hanya menggunakan satu channel, tapi menggunakan berbagai macam channel, kombinasikan pengalaman brand perusahaan baik online ataupun offline. Bagi semua customer yang sedang mencari tahu mengenai produk, customer harus mendapatkan pengalaman, informasi, konten yang konsisten ketika mencari mengenai produk di berbagai channel. Jadi bisa Anda bayangkan, perusahaan yang menjual lipstik remaja, salah satu yang mereka inovasikan adalah lipstik remaja ini ada satu kopi duren dengan aroma kopi duren, dengan aroma markisa strawberry, dengan lipstik berbentuk heart atau apalah gitu ya. Nah, ketika mencari di sosial media lagi kesebut. Misalnya ketika mencari di video, iklannya kopi duren, alpukat. Nah, ketika nyari di website, ternyata produk yang dia cari nggak ada, diganti dengan ini lipstiknya rasanya selai nanas. Ketika dia cari di channel yang lain, ini lipstiknya red velvet cake. Jadi harus konsisten di dalam informasi dan konten di customer. Kalau kontennya mau berbeda, selama informasi untuk mencapai tujuan yang sama masih oke. Dan juga pengalaman yang sama. Ketika customer menggunakan channel A untuk mengakses informasi produk perusahaan, harus mempunyai pengalaman yang sama. Bahwa misalnya produk kita produk yang chic, produk perusahaan, produk yang pasti diminati. Produk perusahaan adalah the best product in cosmetic line untuk remaja. Yang seperti itu. Untuk mengenali channel-channel manakah yang bagus, tentunya kita harus mengenali lokasi baik online ataupun offline yang strategis bagi customer untuk mengenal brand dan produk. Jadi nggak hanya pasang papan iklan di sini, padahal nggak ada remaja yang lewat di situ. Ya, jadi mesti dicari kalau kita mau memasarkan perusahaan, mau memasarkan lipstick remaja, harus dicari lokasi mana, baik online ataupun offline. Terus dikombinasikanlah lokasi online dan offline tersebut untuk menciptakan hubungan dengan customer. Gunakan bermacam channel untuk mendapatkan rekomendasi baik dari customer. Yang keempat adalah strategi marketing yang keempat adalah ketika kita mendapatkan customers engagement and sympathy. Customers yang mau melakukan bersama-sama dengan perusahaan dan customer yang mempunyai simpati untuk perusahaan. Nah, untuk mendapatkan hal itu, maka perusahaan harus mempunyai social CRM. CRM apa sih? Customer Relationship Management. Ada banyak kali ketika Anda mengklik iklan di sosial media Anda langsung terhubung oleh staff marketing. Anda langsung terhubung ke website, di mana di situ ada mungkin penjawab pertanyaan. Social CRM, Customer Relationship Management, is very very important. Selanjutnya, selain social CRM, biasanya sekarang ini produk-produk brand-brand mempunyai aplikasi mobile, aplikasi di handphone. Biasanya, contohnya, kalau beli lipstick ini, download aja apps-nya. Nanti bisa dapat poin. Kalau beli lagi,
dapat poin lagi. Kalau rekomen, tambah lagi. Coba kalau Anda share, kita punya apps link sehingga teman Anda mendownload apps, maka Anda akan mendapatkan voucher 10.000 atau Anda akan mendapat satu lipstick gratis. Nah, yang seperti itu mobile apps. Nah, berikutnya adalah ketika Anda, perusahaan, melibatkan gamification. Apa sih gamification? Apa-apa dibikin game. Kalau beli lipstick ini ada gamenya loh. Beli lipstick 2 nanti dapat poin, nanti poinnya bisa download game. Nah, gamenya ini kalau menang nanti bisa loh mendapatkan kesempatan untuk dapatkan lipstick yang paling baru. Nah, dibikin game. Dengan mobile apps tentunya tidak memungkinkan sekali bagi para customer engage. Atau dalam gamenya design your own lipstick. Ya, jadi customer merasa dilibatkan di dalam pembuatan produk dari perusahaan. Nah, demikian topik pemasaran dan penjualan. Kita sudah sampai terakhir. Di video selanjutnya saya akan jelaskan mengenai tugas. Demikian adalah daftar referensi yang saya ambil untuk membuat bahan kuliah ini. Terima kasih, terus belajar, selalu semangat, dan sehat selalu. Terima kasih.